Oke. Oke, silakan. Baik, saya lanjutkan Pak. Jadi ini saya punya laporan Majelis Pekerja Harian sidang MPL PGI itu Januari 2019 di Royal Safari Garden Bogor. Di sini dikatakan bahwa untuk masalah Yayasan Kesehatan PGI Cikini, saya singkat saja, investor yang membangun rumah sakit yang akan dioperasikan oleh Rumah Sakit PGI Cikini, membangun non-core hospital, healthcare, dan care facilities yang akan dioperasikan oleh investor. Begitu ya kata-katanya di sini. Dengan perbandingan 1:9, Rumah Sakit PGI Cikini akan mengoperasikan core hospital, sementara investor akan mengoperasikan non-core hospital. Artinya, di dalam kurung ini ditulis penginapan, riset dan laboratorium, restoran, farmasi, rumah duka, institusi pendidikan, kesehatan, toko-toko pendukung, dan lain-lain. Oke, Artinya satu bagian. stop dulu, karena ini ada gangguan, ini ada apa nih? Seperti biasa nih, sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, stop dulu. Ini ada yang mencoba masuk ke ininya saya, StreamYard-nya saya. Sebentar ya, stuck. Bentar. Nampaknya ada serangan-serangan nih Pak. Biasa nih, kemarin juga begitu waktu sama Pak Soleman Ponto, tiba-tiba di tengah kita di stop 2 kali Pak. Saya lagi live di stop ini Pak. Tapi untung nggak kena ini ya, untung nggak kena strike. Sebentar ya. Luar biasa Pak ya. Luar biasa ini, makanya nih ini kalau udah isu-isu begini nampaknya banyak yang. Oke, sebentar ya, sabar ya. Ada apa ini? Bentar, saya coba. Apa nih? Sebentar ya. Semoga tidak. Oh, enggak, masih. Saya kira. Oke, masih. Saya kira YouTube saya kena strike. Enggak, masih bisa ya. Oke. Masih ada. Oke. Ya, untung nggak di-ban ya. Saya kira tadi di-ban. Oke. Sebentar, saya. Bentar ya, ini caranya gimana ya supaya jangan. Ya, nggak ada suara. Oke, nggak di-ban kok, nggak. Oke, teman-teman di live YouTube, minta maaf. Tadi tiba-tiba StreamYard saya ada orang mau masuk, tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa langsung out sendiri ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini persis kejadiannya waktu dengan Pak Soleman Ponto, tetapi ini nggak kena strike. Ternyata hanya di-ban hanya ke sign out aja tadi Google-nya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan ini sudah kita rekam. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, misalnya tengah jalan mati, kita sudah kita sudah punya backing rekamannya. Oke, kalau di rekamannya bagus. Nanti juga teman-teman dari Rumah Sakit Cikini juga bisa punya rekamannya. Karena kalau yang di YouTube saya kan campur sama video lain. Kalau yang di rekamannya ini pure cuman Rumah Sakit Cikini aja. Jadi yang tertampak di gambarnya cuman Rumah Sakit Cikini saja. Oke, bisa lanjut lagi Pak Dokter. Baik, saya lanjut lagi. Nah, Ya. ini keputusan yang saya bacakan tadi itu di sidang MPLPG Januari 2019. Kemudian 2021 tanggal 25 sudah ditandatangani kontrak kerja. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang nonton sekarang bisa cek di website pgi.or.id, itu dikatakan salah satunya menyatakan bahwa penandatanganan kerjasama antara Persekutuan Gereja di Indonesia, Yayasan Kesehatan PGI Cikini, dan PT Famon Awal Bro Sedaya dalam kurung Primaya. Jadi memang sudah dilaksanakan, Bapak. Jadi sudah dilaksanakan, memang betul. Dan di sini memang mereka menjabarkan, memaparkan bahwa dikatakan
ada kata-kata yang saya rasa kurang tepat. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di website PGI langsung bahwa selama ini memang tidak dirasakan kontribusi dari Rumah Sakit PGI Cikini kepada yayasan dan PGI. Sehingga supaya nanti ada kompensasi yang diberikan kepada Yayasan Kesehatan dan PGI itu bisa berjalan dengan baik, maka mereka buatkan bot seperti ini. Ini ada di websitenya. Jadi boleh dibaca, boleh dilihat. Jadi yang saya tanyakan, pertama, kenapa kami sebagai Civitas Hospitalia itu tidak dilibatkan? Karena menurut saya, yang paling tahu untuk berbicara tentang rumahnya sendiri ya adalah memang ownernya gitu. Nah, kalau di levelan sidang raya tidak memanggil direktur rumah sakit, saya rasa salah. Dua, dalam mengambil keputusan, apakah ini BOT-nya kemana, ataupun jadi ditempuh jalannya dengan cara BOT, kenapa tidak memanggil? Duduk bersama itu dari dulu, dari pertama kali yayasan ini ada, itu dari orang Belanda, itu semuanya duduk bersama. Tidak pernah satu dengan yang lain itu menjadi leading, karena ini misinya sosial. Seperti undang-undang yayasan mengatakan bahwa badan usaha milik yayasan itu tidak pernah mencari keuntungan. Kalau saya salah, koreksi. Tidak pernah mencari keuntungan. Jadi kalaupun ada keuntungan dari hasil usahanya, akan dikembalikan ke usahanya dan digunakan untuk kesejahteraan karyawan dan lain-lain. Kenapa sekarang jadi begini? Sepertinya mencari keuntungan. Padahal sebenarnya operasional rumah sakit adalah direktur. Nah, mengembangkan dalam hal ini menambahkan aset ke dalam itu yayasan. Setahu saya begitu undang-undangnya. Kedua, kalau misalkan mau melakukan BOT, apapun itu kerjasamanya, itu kan harus bisa sinergis dengan ADART yayasan, dengan undang-undang rumah sakit karena bisnisnya rumah sakit, dengan akreditasi karena itu kan sudah terikat dengan Permenkes dan lain-lain. Nah, ini masuk begitu saja tanpa ada diskusi dengan kami. Bahkan sudah setelah ditandatangani pun kami sudah tanyakan kapan mau sosialisasi. Jangankan berargumen berdiskusi. Sudah diputuskan pun belum tahu gitu. Bahkan mungkin baru tadi siang kita dikasih tahu bahwa rencana besok. Menurut Pak Paul dan rekan di sini, kira-kira besok itu kemungkinan apa yang akan dibicarakan? Sudah pasti hanya satu arah. Ya, pokoknya begini. sudah terjadi gitu loh. Nah, seperti kita ketahui nih, kita bahas sedikit masuk. Kenapa harus Primaya? Lah itu kami juga nggak bisa jawab tuh sementara ini. Hanya saja setelah kita cek background-nya, Primaya itu merupakan anak perusahaan dari PT Saratoga Investama yang Bapak Ibu mungkin tahu bahwa pemiliknya adalah Edwin Suryajaya dan Bapak Sandiaga Uno. Betul sekali Pak. Sebelum dilanjut, kalau di ADART-nya ini dari Dewan Direksinya Rumah Sakit Cikini ini punya wewenang nggak untuk misalnya di dalam rapat pengambilan keputusan yayasan atau segala macam, kan ada ART masing-masing toh. Misalnya direksi hanya sebagai pelaksana saja semua keputusan dari dewan yayasan misalnya begitu. Atau memang seharusnya dewan direksi Rumah Sakit Cikini seharusnya dilibatkan atau bagaimana, Pak? Baik, di ADART itu memang tertulis jelas bahwa kita melaksanakan keputusan dari yayasan. Hanya saja ketika memutuskan keputusan tadi, dilibatkan mulai dari awal permulaan permasalahan itu dilempar ke floor misalkan. Jadi duduknya itu waktu zaman 90 ke bawah, itu duduklah orang PGI, unsur PGI, duduklah Yayasan Kesehatan, duduklah Direktur Rumah Sakit, dan mereka duduk sama rendah berdiri sama tinggi, Pak Paul. Jadi tidak pernah ada yang saling leading di atas atau yang memimpin, tidak pernah seperti itu. Jadi apapun itu diputuskan bersama supaya mendapatkan hasil yang maksimal dari diskusi yang menurut saya ya yang
yang bagus sebenarnya. Hmm. Gitu Pak Paul. Jadi memang idealnya memang harusnya duduk bersama, tetapi aturannya, kalau aturannya berarti memang nggak ada ya untuk duduk bersama itu ya, aturannya sendiri. Aturannya memang dilibatkan sebagai stakeholder, dilibatkan itu tapi dalam berupa memberikan sumbang saran diskusi. Keputusan itu menjadi keputusan bersama sebenarnya Bapak. Yang menjalankan Tapi nanti belum ada duduk bersamanya. Jadi ujuk-ujuk sudah ada isu rumah sakit sudah dijual begitu ya, atau sudah diserahkan. sudah begitu diserahkan ya. Bapak. Karena Ya, yang saya dengar itu sudah tanda tangan loh Pak. Ya, tanggal 25 Juni kemarin itu di website Nah, itu sudah dibilang sudah memang sudah dilakukan. berarti sudah nggak bisa diapa-apain dong kalau udah tanda tangan. Kalau sampai di cancel tanda tangannya one prestasi kena denda nanti. Ya betul, memang. Nah ini kita nggak tahu apakah ada cacat hukum dan lain-lainnya, kita belum tahu Bapak. Nah, kecuali cacat hukum. Nah, kecuali Ya. cacat hukum masa bisa batal otomatis demi hukum toh. Yes, Nah, betul. sebentar. Ini teman-teman sebenarnya ada beberapa lawyer juga di tempat kita, Pak. Biasanya ada beberapa lawyer masuk yang suka masuk di tempat kita. Namun gini, Pak. Tadi ada satu lagi. Apakah benar rumah sakit Cikini ini memang mau kolaps, Pak? Sehingga Siap. harus dijual itu, Pak. Baik. Ya. Jadi memang dari presentasi yang saya pernah berikan ke Bapak juga dan yang lain-lain itu saya pernah bahas di webnya Zoom-nya Pak Pendeta Mangapul. Jadi memang kita itu tidak ada satupun rumah sakit di Indonesia itu yang tidak terpukul ketika program JKN berjalan, Pak. Jadi 2014 itu memang permasalahan utama kita JKN, antara siap dan tidak siap masih meraba. Kemudian ketika kita berjalan, maka kita mulai tahu nih, oh ini kita atur dan lain-lain. Akhir 2015, ternyata rumah sakit PGI Cikini dapat musibah, Pak. Jadi ada sebagian dari tanahnya itu, di sisi bagian belakang itu roboh. Nah ketika roboh itu memang kita mencoba untuk menyelesaikan masalah. Jadi awalnya memang waktu itu direksinya sudah berusaha untuk melayangkan gugatan dan lain-lain. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dipotong. Saat ini yang berurusan dengan pihak apartemen diputuskan satu pintu, hanya yayasan. Jadi direktur akhirnya tidak bisa mengurus. Nah, pada saat itu tidak ditempuh jalur hukum, saya juga tidak tahu alasannya kenapa, tiba-tiba jadi damai, ditempuh jalan damai. Nah, pada saat itu ditempuh jalan damai, yang kita dapatkan memang tidak sesuai dengan kerusakan. Dalam hal ini kerusakan yang kita dapatkan itu, Bapak Ibu, yang pertama pasti bangunan, udah jelas. Tapi yang tidak langsung dampaknya adalah image, citra rumah sakit PGI Cikini. Kenapa? Wih, rumah sakitnya kemarin roboh. Bapak Ibu yang sakit mau ke rumah sakit PGI Cikini begitu dengar rumah sakit bagiannya ada yang amblas. Jadi kehilangan klien itu sebenarnya kompensasi yang tidak dibayarkan, Pak. Ya. Belum lagi gangguan-gangguan yang terjadi saat mereka membangun. Contohnya adalah kebisingan. Lah itu persis, itu ada batasnya, itu persis dengan ICU kami, Pak. Pasien ICU yang sadar nggak sadar, habis operasi kan semua baring di situ. Lah itu kentang-kentang itu siang malam bagaimana? Dua, yang ketiga, ketika kami berusaha untuk bangkit, ternyata punya masalah, pasien jadi turun di situ. Artinya kan pemasukan rumah sakit jadi makin turun. Dampaknya bukan hanya pasien umum dan pasien asuransi, tapi pasien BPJS juga, pasien JKN juga. Loh, dia boleh milih rumah sakitnya. Begitu tahu rumah sakit ini begini, ICU-nya dievakuasi, dan kompensasi yang dibayarkan itu tidak langsung. Yang harusnya kita bisa masuk ke pengadilan sampai penggantian sampai ratusan miliar, itu hanya belasan miliar saja. Dan itu tidak bisa digunakan untuk membangun dan memperbaiki yang lain, nggak bisa. Jadi pada saat JKN pukulan pertama, Pak Paul. Yang kedua, ketika amblas, penggantiannya tidak sesuai, pukulan kedua kita. Nah, semakin lama rumah sakit ini kan semakin usang, seperti yang sudah dikatakan oleh pihak PGI, ya, semakin usang dan semakin ya kurang modern, kurang terbarui begitu alat-alatnya dan lain-lain. Tapi tidak pernah menyurutkan pasien untuk datang nih. Ini jadi permasalahan, Pak, gitu. Jadi banyak saja baik yang Kristen maupun yang nasional itu datang dan mencari gitu.
Nah itu yang ya sebenarnya saya juga bingung ya. Orang percaya gitu maksudnya, masih juga menaruh hati. Dan kalau dibilang hutang ini Pak, seluruh rumah sakit pasti punya hutang. Farmasi, nggak ada yang dipakai sekarang dibayar sekarang, tidak. Lalu misalkan kita perbaikan alat-alat, kemudian kita melakukan kalibrasi, itu nggak ada yang langsung. Kemudian beban kedua adalah membayar gaji pegawai. Lah, itu sudah pasti. Ketiga, menjadi beban adalah membayar gaji pensiun karyawan. Loh, itu dari dulu, itu sudah ada potongan dari gaji karyawan yang sudah dicicil dari awal dia masuk. Jadi itu bukan menjadi beban rumah sakit. Nah, yang diframingkan itu bahwa rumah sakit PGJ ini mau kolaps karena hutangnya banyak. Loh, ini yang ngomong siapa? Orang rumah sakit atau orang dari rumah sakit yang bikin sendiri ceritanya, pura-pura tahu, tidak tahu, makanya tanya, libatkan selalu orang dalam rumah sakit. Gitu loh. Ini jadi permasalahan tidak terjembatani, Pak Paul. Jadi selama ini memang mengambil keputusan sendiri saja gitu, sepihak, tidak melibatkan, ya begini jadinya gitu. Kemudian apakah harus BOT? Nah, itu yang sebenarnya kami juga, karena kami tidak dilibatkan, kami juga tanya, apakah jalan terakhir hanya harus BOT? Apakah tidak sebaiknya kita punya 91 denominasi gereja, Pak, di Indonesia? Masa iya sinode-sinode itu membiarkan, sedangkan mereka tahu bahwa rumah sakit PGI Cikini ada PGI-nya masih di tengah, dan itu milik gereja-gereja, bukan hanya diwakili oleh 1-2 orang yang ada di Salemba Raya. Terus kemudian punya tim khusus 6 orang bahas ini itu. No, silakan bicarakan dulu di floor kasus khusus. Ini rumah sakit PGI Cikini harus peremajaan ini itu segala macam. Apakah ada dari sinode yang bisa membantu? Lah itu. Loh, kok bisa begitu ya Pak? Oke, kita panggil orang rumah sakit suruh presentasi. Apa sih sebenarnya terjadi? Kan gitu. Sebenarnya musyawarah mufakat itu begitu. Apalagi dengan pelayanan yang sebenarnya kan kita mencari keuntungan itu hanya untuk kembali lagi untuk kesejahteraan karyawan, bukan memberikan keuntungan kepada yayasan atau apalagi setoran ke PGI. Enggak. Nah, sekarang ini di beberapa orang yang bertanya kepada saya, Dok, emang harus BOT? Banyak sistem lain loh. Lah, ya saya kurang paham. Tapi menurut saya ada beberapa sinode-sinode yang ngobrol sama saya, Dok, kenapa kagak ngomong sih kalau lu butuh duit buat itu? Kecil lah itu, Dok. Kita perbaiki rame-rame juga bisa. Iya, betul. Ya itu. Saya baru itu, mikir Pak. begitu. Sama, Pak. Kenapa nggak ditawarkan kepada sinode dulu? Saya yakin mau yang ambil alih juga banyak, karena mau contohnya ya, Pak Daniel Alexander mau urus rumah sakit di Papua aja, perizinannya yang sulit. Yes. Jadi kalau perizinan sudah ada, lalu kan cuma tinggal di take over aja kan. Nah, mengapa harus diam-diam pula, dan itu kepada orang lain yang kita sudah tahu dia bau-bau khilafah gitu loh. Kalau saya mah terus terang aja ya, saya sangat keras ini. Masalah begitu tadi bilang khilafah, udah jangan tunda kalau udah cerita si Sandiaga Uno ya. Kalau cuma cerita tadinya kan pertama, aduh temannya Pak Bintang, saya lupa lagi namanya, ini saya lagi ini iPad saya soalnya lagi saya cas. Ada info katanya Pak Edwin Suryajaya, ya it's okay lah masih, tapi tiba-tiba ada Sandiaga Uno di belakang, saya kaget. Wah, ini mesti sekarang, kita mesti garap sekarang, karena dari kemarin nggak ada yang cerita itu. Terus saya cek lagi beritanya, oh kenceng banget tentang Sandiaga Uno ini. Dia kan yang mau apa-apa mau syariah. Nah, kita lagi mau nentang itu kok malah sama si Gomar dikasihkan. Nah, mengapa? Pertanyaan mengapa harus dikasihkan ke Sandiaga Uno itu loh? Kalau teman-teman dari Rumah Sakit Cikini, teman-teman staf maupun dari direksi, apa pernah dengar alasannya apa, atau memang nggak pernah diajak ngomong, tapi kira-kira apa menurut teman-teman ini? Ada beberapa tuduhan yang memang tidak di secara formal ya Pak, memang di bawah tangan mereka bilang katanya, bahwa dalam 30 tahun terakhir ini katanya Rumah Sakit PGI Cikini berdiri, itu Rumah Sakit PGI Cikini dijadikan ATM buat dokter-dokter tua, salah satu contohnya. Itu satu alasannya. Dua, selama Rumah Sakit PGI Cikini berdiri,
tidak pernah ada kontribusinya baik ke yayasan maupun ke Salemba Raya. Itulah alasannya, Pak. Tapi kenapa harus dikasihkan ke pihak lain? Kenapa nggak diberikan kepada sinodenya sendiri? Itu kan sinode-sinode dalam PGI, saya yakin banyak sinode-sinode kaya kok di PGI ini yang mau ambil alih. Kenapa nggak pernah ditawarkan ke sinode itu? Baik, itu pertanyaan baik, Pak. Sebenarnya pada saat sidang MPL PGI 2019 ini, itu